Oke, baik. Kembali saya mengucapkan selamat siang kepada seluruh anak didik kami yang mungkin supaya lebih afdol kameranya dinyalakan ya, supaya kita bisa saling melihat wajah dengan wajah. Ya, kami perhatikan juga di sini ada beberapa tamu yang umum ya, yang bukan dari komunitas Metodis 2. Tidak jadi masalah ya, selamat bergabung. Ya, di sini kita diskusi terbuka, jadi saling berbagi. Dan kami juga ingin mendapatkan masukan-masukan yang baru. Siapa tahu ada hal-hal yang di luar dari jangkauan kami. Ya, di sini kita berbagi informasi teristimewa untuk kepada anak didik kami dari Metodis 2 Medan. Ya, ini kebanyakan kelas 12 ya, walaupun undangan juga terbuka untuk kelas 10 dan kelas 11. Oke, baik, silakan anak didik kami, kameranya dinyalakan. Ya, kameranya dinyalakan supaya kita bisa saling melihat. Ya, ini bukan siaran radio ya, hanya kelihatan wajahnya saja gitu. Oke, baik. Ini kayaknya namanya sudah pada ganti ini ya. Oke, ini ada yang kelas 10, ada si Christian ya, kelas 10. Oke, bagus Christian. Ya, jadi saya yakin juga banyak yang kelas 10. Kenapa harus sejak dini dipersiapkan ya, supaya tidak kepepet nantinya di kelas 12 ya, akhirnya yang diimpi-impikan tidak dapat diraih karena tidak dipersiapkan sejak awal. Oke. Oke, baik, silakan sambil kita menunggu teman-teman kita yang lain. Jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang kiat menembus kursi PTN ya. Untuk pembicara utama hari ini kita akan didampingi oleh Bapak Leonard Sibarani ya. Pak Leonard Sibarani ini beliau adalah guru sosiologi di Metodis 2 ya. Demikian juga beliau yang aktif sejak dulunya menjadi pengamat atau pemerhati bagaimana strategi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ya. Jadi nanti kita akan banyak berdiskusi dengan beliau kira-kira apa-apa saja yang harus kita persiapkan. Mungkin dalam benak kita masing-masing ada yang mengatakan bahwa kampus itu tidak hanya perguruan tinggi negeri. Benar. Namun untuk setiap pilihan kita tentu ada konsekuensi, benefit maupun kerugian menurut kita sendiri, dan yang pastinya pertimbangan tersebut harus dipersiapkan matang-matang. Ya, teristimewa kepada anak didik kami yang sudah kelas 12 ya. Pengalaman kami selama bertahun-tahun ketika mengajar di kelas 12, ketika bertanya kepada siswa kelas 12 kira-kira setelah tamat SMA mau bagaimana, itu hampir lebih dari 50% yang masih bingung untuk menentukan keputusannya. Ya, jadi ini yang membuat kami mewanti-wanti dan kira-kira apa yang harus dipersiapkan kepada anak didik kami. Oke, baik. Selamat siang Pak Leo Sibarani. Ini Pak Leo sudah bersama-sama dengan kita. Ya, selamat siang Pak Malau. Oke, Ya, baik. salam Apa kabar sehat Pak Pak Leo? Malau. Sehat ya Pak ya? Sehat. Oke, Begitu baik. juga anak-anak kita ya. Salam sehat buat semuanya. Oke, Pak. Hari ini juga direncanakan kita akan kedatangan tamu-tamu istimewa ya. Nah, nama dua orang ini sebenarnya yang sudah konfirmasi sejak awal adalah si Josephine Natasha. Ya, Josephine ini adalah lulus di perguruan tinggi negeri Fakultas Hukum UGM tahun lalu ya, tahun 2021 ya. Nah, demikian juga baru tadi malam kami berhasil menghubungi Darren Junior. Ya. Dari sekarang dia sudah menjadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali. Ya, jadi mungkin kedua senior atau kedua teman kita ini merupakan mahasiswa yang sangat penuh dengan berbagai macam kegiatan di kampus, tetapi mereka katanya berusaha untuk bersama-sama dengan kita nanti dalam bincang-bincang kita. Ya, jadi mungkin semua peserta bisa bertanya kepada narasumber Pak Leo ataupun kepada tamu istimewa kita, Josephine Natasha dan Darren nantinya, tentunya dengan aturan-aturan yang kita sepakati ya oleh moderator. Baik, kita akan mulai.
Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama ya. Kita duduk hikmat di tempat kita masing-masing, memohon hikmat dari Tuhan. Oke, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bapak, terima kasih untuk waktu yang Tuhan izinkan dapat kami nikmati. Biar Tuhan saja yang beracara dari tempat ini, di mana tempat kami berada masing-masing. Dan biarlah acara ini dapat menjadi berkat bagi setiap anak didik kami, ataupun setiap orang yang bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dan biar itu semuanya terkembali untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan acara ini sejak awal hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus Tuhan dan selamatkan kami hidup. Kami berdoa syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Baik, sebelumnya saya akan menyajikan sebuah data yang mungkin sejak awal sudah di-sharing oleh wali kelas teristimewa kepada anak didik kami yang kelas 12. Data ini adalah data siswa yang lulus ke PTN. Namun untuk tahun lalu yang di-sharing oleh wali kelas 12 itu hanya yang SNMPTN. Ya, jadi kali ini data yang kami dapatkan akan kami sajikan secara penuh, ya, karena di sini kami sudah mengelompokkannya berdasarkan jalur masuknya. Oke, kalau dibandingkan dengan 2 tahun lalu, ini sepertinya memang mengalami penurunan angka. Namun yang kami dapati adalah tidak semua dari anak didik kita ini atau siswa metodis 2 ini yang melaporkan diri. Ya, contohnya saya dapati bahwa anak wali saya di kelas 12 MIA 1 tahun lalu, dia lulus di USU tapi tidak melaporkan diri. Dan begitu saya cek namanya, tidak ada. Ya, nah, jadi memang sekolah berusaha supaya data kalian, para alumni ataupun para mahasiswa, itu bisa tercover dengan baik. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya ya ini untuk adik tingkat kalian. Jadi sekaligus juga Pak Malau berpesan kepada yang kelas 12 tahun ini, ya nantinya jika lulus di perguruan tinggi negeri, ketika diminta untuk melaporkan diri dengan serta-merta dan dengan kesediaan juga untuk melaporkan diri, supaya ada manfaat yang berkesinambungan kepada anak didik kami di tingkat selanjutnya. Ya, nah di sini dari angka 92. Ya, sebelumnya kalau Pak Leo mungkin masih bisa mengingat bahwa sebelumnya sudah di atas 120-an ya Pak Leo ya. Nah, hanya saja untuk yang SBMPTN, nah ini SBMPTN jalurnya UTBK, nanti Pak Leo akan bercerita lebih banyak. Ya, nah kemudian yang SNMPTN. Nah, kalau yang SNMPTN tidak mendapatkan perubahan data seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru wali kelas melalui WA grupnya masing-masing. Ya, jadi walaupun banyak WA yang bertanya, Pak, kira-kira di jurusan tertentu ada nggak, Pak? Ada nggak? Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa perhatikan di layar ini sekarang bahwa siswa metodis 2 itu menyebar, ya, terutama di perguruan tinggi yang ya boleh dikatakan reputable university, ya. Nah, seperti yang kemarin katanya ada isu bahwa metodis 2 itu di blokade atau katanya di ban oleh satu universitas. Tidak benar, buktinya ada yang lulus ini ya di UGM ya, jurusan biologi, kemudian teknik pangan, farmasi dan lain-lain ya. Nah, nanti mengapa kalaupun benar bahwa ban itu ada, apa kira-kira persyaratan itu diberikan ya, kita akan bicara lebih banyak. Nah, di sini juga ada yang melapor ketika mereka masuk melalui jalur mandiri. Nah, ini dia ada yang SMM ya. Oke, walaupun tidak semua dari peserta yang lulus jalur mandiri melaporkan diri. Oke, baik. Ini kira-kira yang bisa moderator sampaikan sebagai pembuka dan bagaimana caranya angka ini nantinya supaya lebih tinggi untuk tahun 2022 ini. Oh ya, di sini ada satu catatan bahwa ini senior kalian yang sudah tamat 2 tahun lalu pun masih mengikutinya ya. Jadi seperti si Brian Christian Saragi ini sebenarnya sudah lulus ya, di Institut Teknologi Kalimantan Timur ya. Nah, ternyata dia mengikuti kembali UTBK, SBMPTN dan dia diterima di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Ya, demikian juga Yesaya Sidabalok
ya, lulus di Universitas Sriwijaya untuk jurusan ilmu komunikasi. Oke, baik. Kita akan bicara lebih banyak tentang SNMPTN ataupun SBMPTN, dan saya akan serahkan waktu dan tempat kepada Bapak Leo Sibarani. Oke, terima kasih Pak Malau. Ya, Ya, silakan Pak. ya, oke. Buat kita semua, Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, jadi pertama sekali kita layak mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan karena kita diberikan kesehatan sehingga pada sore hari ini kita boleh bertemu walaupun dalam situasi daring ya, namun kita tetap ya bersyukur dan kiranya Tuhan yang Maha Baik menyertai seminar kita pada siang menjelang sore ini, dan semoga juga ya anak-anak kami ini sungguh-sungguh bermanfaat bagi kita. Ya, terima kasih juga buat anak-anak kami ya yang sudah ikut di dalam undangan seminar kami pada hari ini. Begitu juga dengan orang tua ya, mana tahu ada datang hadir orang tua juga ya, ini perlu juga. Kenapa perlu? Karena 2 hari yang lalu saya masih menerima konsultasi dari salah seorang murid, tapi bukan dari metodis 2, bahwasanya anak ini bingung untuk menentukan pilihan di SNMPTN berhubung orang tua ya. Orang tua memberi ultimatum kalau untuk SNMPTN anak ini harus di Medan ya. Jadi Medan itu PTN-nya ada USU, ada Unimed ya. Tetapi setelah kita sarankan Unimed, anak ini tetap ya, teman kalian ini tetap kepingin di USU dengan satu jurusan yang sangat favorit, tetapi nilai rapor sangat terbatas lah. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi makanya sangat apa ya pertemuan kita sore ini, judulnya pun luar biasa ini, kiat menembus kursi PTN. Ya, ini kenapa dikatakan saya sebagai pemerhati, terus terang untuk Bapak Ibu ya, adik-adik kami, anak-anak kami semuanya, saya secara pribadi untuk yang namanya SNMPTN ataupun SBMPTN itu sudah mulai ikut membimbing saat masih mahasiswa, mulai tahun 1993. Ya, jadi dulu mahasiswa mengajar di sebuah lembaga pendidikan semacam bimbel itu ya sampai saat ini. Jadi karena pengalaman mulai dari tahun 1993 itulah, maka kami mencoba dengan manajemen terutama Pak Malau menyampaikan ataupun mau menaburkan pengalaman-pengalaman kami ini ya untuk kita semuanya. Jadi untuk SNMPTN ini perlu ada satu strategi. Oke, nah kita lihat ya, biar Bapak terangkan. Silakan Pak Malau. Ya, oke. Nah jadi buat Bapak Ibu, adik-adik kami, anak-anak kami, ya 500 sebelum Masehi ada seorang jenderal perang ya di Tiongkok kuno bernama yaitu Sun Tzu. Coba kita bayangkan loh, 500 tahun sebelum Masehi dia sudah menciptakan, membuat sebuah filsafat tentang strategi perang. Itu dia. Jadi strategi perang yang dikatakan beliau ini mengandung makna yang sangat dalam ya. Dia katakan bahwasanya keberhasilan di dalam perang pada masa itu ini akan kemungkinan berhasil atau katakanlah 100% bila kita
internal kita, mengenal kemampuan kita, dan secara eksternal juga mengenal kemampuan lawan kita. Tetapi peluang itu akan berkurang jika kita hanya mengenal kemampuan kita, tapi tidak mengenal kemampuan lawan kita. Bahkan kemungkinan kita menjadi kalah, hancur lebur. Jika kita tidak mengenal kemampuan kita, tidak kenal diri, bagaimana mungkin kita mengenal lawan kita kalau diri kita tidak kita kenal? Inilah strategi perang yang dibuat oleh Jenderal Perang Tiongkok kuno 500 tahun sebelum Masehi pada masa itu. Ya, luar biasa. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu, adik-adik kami, anak-anak kami berasal dari, kalau kita lihat dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna strategi itu apa? Rencana yang sangat cermat, teliti dalam hal untuk mencapai tujuan. Artinya begini, jika kita punya impian, punya cita-cita, lalu cita-cita yang mau kita impikan ini, mau kita raih ini, kita persiapkan dengan matang, untuk kegagalannya itu kecil kemungkinan. Bahkan ilmu ekonomi seperti manajemen juga selalu membuat rumus keberhasilan di dalam sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan dengan rumus mereka. Ya, kalau kuliah di manajemen itu seperti kitab sucinya rumus yang mau Bapak sampaikan ini. POAC, POAC. Dan landasan POAC itu adalah planning. Itu dia, perencanaan. Nah, jadi itu dia. Jadi perlu ada rencana. Ini namanya sangat teliti untuk meraih sebuah impian. Ya, nah, ini dia. Nah, jadi mungkin muncul pertanyaan buat kita. Loh, itu kan situasi perang Pak Sibarani. Hubungannya dengan kami yang ingin persiapan PTN bagaimana? Seperti yang Bapak katakan tadi, kenali diri, kenali lawan, internal dan eksternal. Jadi masih ada korelasi saya kira teori Sun Tzu ini dengan situasi yang sedang kita hadapi saat ini, terutama kalian yang ingin mengikuti SNMPTN dan SBMPTN UTBK. Kenali diri, kenali lawan. Diri, nanti Bapak jelaskan. Yaitu modal kamu menghadapi SNMPTN itu apa? Itulah internal. Eksternal itu lawan. Lawan itu siapa? Teman satu kelas, ya, kemudian teman dari luar sekolah, kemudian jurusan PTN yang kemungkinan nanti bisa bersinggungan bersamaan. Ini termasuk lawan. Ya, ini situasi eksternal kita, bahkan orang tua juga eksternal. Seperti yang Bapak katakan tadi, masih ada orang tua yang 2 hari yang lalu anak ini mau konsultasi dan mengatakan harus diusut padahal nilai rapor sekian. Nah, ini kenal diri, kenali lawan. Oke Pak Malau? Nah, catatan untuk tahun lalu, 2021, ada sekitar 3,7 juta, bayangkan, lulusan dari SMA dan SMK. Jadi, kalau kita mengacu pada 2021 data BPS untuk 2022 ini tidak jauh beda. Dan kita mau melihat dulu, akhirnya berapa persen yang berhasil diterima di perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri ini tentu disubsidi oleh pemerintah, ya, dananya istilahnya terbatas, ya, karena dikelola oleh pemerintah. Jadi untuk menjadi mahasiswa perguruan tinggi negeri itu memang dibatasi, sangat terbatas. Ini boleh kita lihat data ini tahun lalu yang diterima melalui jalur SNMPTN atau yang dulu identik disebut dengan jalur undangan itu hanya sebesar 12,93%. Dari
854.000 sekian yang terdaftar di panitia LTMPTN. Bayangkan, yang diterima itu oleh perguruan tinggi negeri hanya 110.000 sekian. 459 tepatnya. Lalu yang kemarin itu yang tidak diterima di SNMPTN, mencoba lagi mungkin di SBMPTN, bertemu dengan siswa-siswa 2021 yang tidak eligible, yang tidak boleh mengikuti SNMPTN karena tidak eligible, itu bertotal 777.854 orang, dan yang lulus UTBK SBMPTN hanya 23,78%. Nah, kenapa bisa mereka diterima di SNMPTN? Mengapa mereka bisa diterima di SBMPTN? Nah, Bapak Ibu, ya, adik-adik kami, anak-anak kami semuanya. Nah, salah satu, sorry ya. Nah, jadi untuk jalur undangan, ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para peserta. Yang pertama tentunya adalah tentang apa? Rapor. Ya, rapor yang kita perhatikan adalah semester 1 sampai semester 5. Untuk kita semuanya, terkadang kita pada saat menerima rapor, kita tidak atau kurang mengerti. Mungkin ada yang tidak paham. Ternyata luar biasa. Rapor ini bukan hanya bicara tentang nilai akademik, tetapi dari rapor yang kalian terima dari sekolah, ya, rapor semester, ternyata di situ secara tersirat ada bakat dan kemampuan. Ada bakat dan kemampuan. Itu dia. Jadi untuk modal SNMPTN atau jalur undangan ini, pertama kita melihat dulu bakat dan kemampuan kita, supaya jangan terjadi seperti data yang Bapak tampilkan tadi, 87% orang-orang salah jurusan setelah studi di perguruan tinggi. Ternyata nggak nyaman, ya, studi di kampus yang dia pilih. 87%. Ini bukan angka yang kecil. Kemungkinan itu bisa terjadi tidak memperhatikan rapor semesternya. Rapor semester ini hanya dianggap seperti katakanlah maaf kata angin lalu. Padahal itu ada bakat di situ, ada kemampuan. Ya, contoh untuk bakat. Kalau kalian misalnya ada rencana mau mengambil pilihan teknik sipil lah katakan, ya kan? Maka perhatikan nilai rapor semester kalian. Bagaimana dengan nilai mata pelajaran matematika dan fisikanya? Panitia akan melihat ini nanti. Kita mau kuliah di teknik sipil, arsitektur, mesin, elektro, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak punya dasar fundamental yang kuat, yang memadai untuk bidang matematika dan fisika. Kan nanti pihak kampus khawatir kita itu akan menjadi mahasiswa abadi, bahkan DO, di drop out keluar. Itu dia. Itu yang ditakutkan oleh pihak PTN. Ya. Kemudian kalau misalnya kita dari IPS, rencana mau mengambil akuntansi, tentu panitia atau pihak PTN yang bersangkutan yang kita pilih menjadi PTN kita akan melihat nilai ekonomi kita. Nah, itu ya untuk IPA tadi teknik sipil, akuntansi untuk IPS. Lalu untuk si Cela, ya, Bapak sengaja membuat itu miring tulisannya, ketikannya, bahkan Bapak blok. Kenapa untuk bahasa Inggris Bapak blok? Ini adalah boleh IPA, boleh IPS. Jadi anak IPA yang mengambil IPS, apa sastra Inggris, anak IPS yang mengambil jurusan sastra Inggris, maka yang dilihat panitia adalah nilai bahasa Inggrisnya. Ya,
Jadi kalau dia mau ngambil jurusan bahasa Indonesia, itu nggak mesti harus IPS. Yang spesifik ada, yang umum ada. Jadi kalau seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ini jurusan-jurusan yang dikatakan spesifik apa? Umum. Ya. Jadi boleh MIA, boleh IES, enggak masalah. Yang penting kalau kita misalnya mau memilih pilihan bahasa Indonesia, memang nilai bahasa Indonesia kita bagus. Nah, kira-kira gitu dia. Tapi kalau misalnya teknik sipil ini identik dengan anak IPA atau SMK yang memang spesialisnya adalah teknik. Ya. Nah, kemudian apa lagi yang ada tersirat di dalam rapor? Yaitu kemampuan. Ya. Jadi kalau kemampuan ini bagaimana? Kita harus bisa melihat rata-rata rapor semester 1 kita sampai 5. Jadi kalau kita perhatikan Google ini era luar biasa, ya informasi itu sangat terbuka. Kalian boleh ya, Bapak Ibu, orang tua murid wali, ya adik kami, anak-anak kami, lihat informasinya. Itu bebas disampaikan informasi. Untuk SNMPTN ada klaster-klasternya. Ya, ada klaster yang pertama, ada klaster yang kedua, ada klaster yang ketiga. Jadi pada umumnya untuk yang rencana mengambil PTN klaster yang pertama, perhatikan nilai rata-ratamu semester 1 sampai 5, yaitu rata-rata 90 ke atas. 90 sama dengan ke atas, lebih besar sama dengan dari 90. Kalau klaster kedua 85 sampai 89. Dan ada klaster yang terakhir minimal 80. Ini dia. Jadi apa saja perguruan tinggi negeri? Klaster 1, klaster 2, klaster 3. Oke, kita perhatikan ini. Ya. Bapak akan kasih tahu klaster-klasternya. Nah, ada 15 perguruan tinggi yang oleh panitia LTMPTN dikategorikan sebagai yaitu klaster 1. Ya, itu datanya sudah ada Bapak berikan. Ya. Ada ITB, UGM, ya, IPB, UNPAD, Undip, Unair, ITS, Brawijaya, Hasanuddin, USU, kemudian 11 Maret atau UNS Solo, kemudian Universitas Negeri Yogyakarta, Unan Andalas Padang, Universitas Negeri Malang atau UNM. Lalu nanti kan gini, FK USU itu kan termasuk favorit klaster 1, 90. Baru kan ada data yang Bapak terima. Tanda tanya itu dalam kurung. Kalau begitu Pak, tahun lalu kenapa ada murid yang diterima dengan nilai 87? Nah, nanti Bapak terangkan, karena ini kan masih syarat yang pertama. Ada loh FK USU. Padahal tadi klaster 1, kalau boleh, biar lebih aman 90 minimal nilai rapor semester 1 sampai 5. Ya kan? Tapi kenapa? Informasi yang kita terima ada yang diterima di FK USU dengan nilai 87. Nah, tentu kan seperti kontradiksi. Nah, ini syarat SNMPTN baru satu yang Bapak beritahu. Kalau berasal dari rapor. Karena selain rapor, banyak lagi menjadi pertimbangan bagi PTN masing-masing. Oke, kita lihat lagi klaster yang berikutnya. Nah, inilah untuk klaster yang kedua. Ada Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung, ada Jember Jawa Timur, ada Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Surabaya, Udayana Bali, ada Unila, Unsri, Unimed, ada Samratulangi. Ini ya. Bapak kita Pak Malau ya, dari Samratulangi ya. Benar sekali, Pak. Iya, ini jadi kalau ada rencana pilihan di Samratulangi, silakan. Informasinya ada sama Pak Malau. Bagaimana masyarakat di sana, ya, bagaimana kondusifnya daerah itu boleh ditanya, ya. Kemudian Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ini tadi rapornya 85 sampai 89. Yang tidak Bapak sebutkan itulah untuk SNMPTN termasuk klaster yang ketiga. Itu dia. Ya. Nah, jadi untuk strateginya
nilai rata-rata di setiap semester itu minimal 80. Kemudian nilai dari semester 1, 2, 3, dan seterusnya 5, kalau boleh naik. Kalaupun ada penurunan, ya itu ya penurunannya tidak di atas angka digit 2, angka 2. Misalnya semester 2 nilainya 84, semester 3 nilainya jadi 80. Tapi kalau 84, 82 kami pikir masih boleh. Ya, itu dia. Dan kalau boleh tetap dia. Kalaupun tidak bisa naik, mendaki, ya, climbing, ya, itu minimal tetap. Nah, terbukti anak-anak kami 70% peserta senam PTN 2021 yang diterima tadi, 70% itu adalah memang yang seperti catatan yang Pak Leo katakan ini. Nilai rata-rata di setiap semester minimal 80, nilai dari semester 1 sampai 2 seterusnya 5 itu climbing, meningkat terus, minimal tetap. Berarti yang tidak di luar dari yang Bapak sampaikan ini 30%. Kemungkinan karena mungkin tidak mencukupi. Tidak mungkin kan kursi sudah disediakan. Jadi di luar itu ada 30%. Jadi strateginya lebih besar memang yang Bapak sampaikan ini. 70%. Termasuk 30% yang lulus ke FK USU tadi. 87 kok bisa diterima di FK USU. Ini menjadi sebuah tanda tanya. Dan ada pesan dari LTMPTN, Panitia Senam PTN. Kalau boleh, jangan lintas jurusan. Itu disarankan. Kenapa? Karena logikanya begini. Kalian masuk diterima di kelas 10. Ditanya oleh pihak sekolah masing-masing. Bapak, Ibu, adik, anak kami ini mau pilih jurusan apa? Kalian pilih MIA. Adik mau pilih apa? Mau pilih IIS. Kalau kalian sudah menentukan jurusan sekolahnya adalah MIA dan IIS atau IPA atau IPS, tentu karena kalian sudah punya rencana. Di kepala kita mungkin nanti kalau mau melanjut ke studi ke perguruan tinggi, mau ngambil teknik yang IPA, mau ngambil medis kedokteran, pertanian, MIPA, dan lain sebagainya. Yang memilih IPS sudah di kepalanya, sudah menjadi impiannya, sudah angan-angannya, akuntansi, fisipol, hukum, dan lain sebagainya. Jadi untuk apa lagi kita lintas jurusan, nak? Bapak, Ibu, adik-adik kami. Toh kita sudah menetapkan pilihan kita semenjak berada di kelas 10. Itulah logika. Jalan berpikir panitia LTMPTN ini. Kalau boleh, jangan lintas jurusan. Dari 70% yang diterima melalui jalur senam PTN, melalui strategi yang Bapak terangkan ini, kecil sekali itu, nak. Bapak Ibu, yang diterima melalui lintas jurusan. Dan tidak banyak PTN. Tidak banyak PTN. Karena panitia LTPTN, kasihan, ya kasihan. Jatah-jatah anak IPS, maaf kata diambil IPA, di senam PTN. Kecuali SBMPTN. Itu nanti ada IPC bahkan. Ilmu pengetahuan campuran. Boleh mengambil satu IPA nanti, boleh mengambil satu IPS. Anak IPS juga boleh ngambil IPA. Kalau SBMPTN. Tapi IPC. Jadi kategorinya ada IPA saja, pilihan SBMPTN ada IPS saja, dan ada IPC. IPC boleh anak IPA, boleh juga anak IPS. Tidak ada masalah. Kalau anak IPS itu memang masih mampu mengerjakan fisika, tapi kecil sekali seperti itu. Anak IPS mengambil IPC. Malah yang paling banyak yang saya tahu, mulai Bapak membimbing tahun 93, anak IPA termasuk Bapak dan Pak Malau. Tadi kami cerita-cerita. Kami adalah sekolah dulu IPA. Tapi pada saat UMPTN dulu namanya, itu mengambil IPC. Oke ya, kita lihat lagi penjelasan Bapak. Nanti boleh ada pertanyaan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk kategori
kombinasi memilih jurusan di SNMPTN itu ada 4 kombinasi. Dan dari 4 kombinasi ini, kalau kalian bertanya sama Pak Sibarani, Bapak lebih suka menyarankan kombinasi terakhir. Wah, ini gunanya luar biasa web seminar kita ini. Itu dia. Dan masih banyak yang ragu-ragu, khawatir dengan strategi yang keempat. Tapi Bapak sudah ada bukti. Mudah-mudahan nanti Josephine dan Darren hadir. Kedua abang kakak kelas kalian ini adalah termasuk siswa SNMPTN 2021 yang kemarin yang ikut menerima anjuran Pak Sibarani. Pada Oke, saat Pak itu, Leo. ya oke. Pak Leo, saya salah. Halo Darren Junior, apa kabar dari Bali? Kabar baik, Pak. Oh iya, Oke, ya Darren. Darren Junior sudah di sini ya. Ini yang baru Iya. diceritakan Pak Leo. Oke, Darren mungkin boleh Silakan, on silakan cam, Darren. Darren bisa on cam? Oke, ya. Jadi anak didik kami dan para undangan serta juga orang tua, ini adalah Darren Junior. Ya, Darren Junior adalah salah satu peserta SNMPTN 2 tahun lalu ya Darren ya? Iya, Pak, tahun 2020 saya. Oke, ya, dan Darren adalah salah satu orang yang menantang dengan pilihan yang disarankan Pak Leo. Kira-kira Darren ada yang mau disampaikan kepada adik tingkat kamu kira-kira, atau sedikit cerita kayak, atau apa sih kendalanya? Apakah memang benar kamu itu 90% menentukan pilihan kamu ke FK Udayana adalah nekat? Silahkan Darren. Oke, selamat sore ya Bapak-Bapak guru-guru saya di sini dulu. Selamat sore juga di sini untuk teman-teman semua. Oke, jadi mungkin sedikit perkenalan, saya Darren Junior dari dulu 12 IPA 5, angkatan SMA-nya lupa sih, pokoknya tamatnya angkatan 2020, waktu Corona. 55. Ya, 55. Iya. Oke. Kalau misalnya soal SNMPTN ya, mungkin saya kalau bisa cerita lebih bisa ke SNMPTN, soalnya saya tidak ada SBMPTN. Untuk SNMPTN-nya sendiri, apakah nekat atau enggak? Mungkin lebih ke mindset dulu sih. Yang pertama, sebenarnya dari kalian itu mau ngambil SNMPTN-nya perlu ketahui dulu sih, dari kalian itu mementingkan PTN-nya atau mementingkan prodinya. Kalau dari saya dulu sih lebih mementingkan prodi, soalnya tujuan utama saya itu masuk FK, masuk pendidikan dokter. Gitu. Karena swasta seperti yang kita ketahui, swasta mahal ya untuk FK. Gitu. Nah, itu menurut saya kalau misalnya mindset seperti itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita menentukan pilihan dari SNMPTN kita. Gitu. Nah, untuk menentukan dari SNMPTN-nya sendiri juga saya rasa sudah banyak ya dipaparin juga oleh Pak Leo. Dulu dari saya juga sendiri banyak mendengar dari paparan-paparan dari Pak Leo untuk menentukan pilihan saya. Jadi yang bisa kita lakukan di SNMPTN sebenarnya hanya bisa kita memanfaatkan apa yang ada. Kita memaksimalkan apa yang ada, sumber daya dari kita. Apakah itu nilai dari ranking PDSS dan sebagainya. Tapi menurut saya jangan terlalu berharap pada SNMPTN, karena pada akhirnya tetap ada suatu faktor yang tidak bisa kita kontrol, itu namanya faktor keberuntungan. Itu. Tapi apakah SNMPTN tidak bisa diharapkan sama sekali? Enggak juga. Tetap kita maksimalkan apa yang ada. Nah, terkait dengan kenapa saya memilih Udayana, mungkin dulu, itu ya saya melihat hal dari itu. Yang pertama, saya menentukan dulu, sebenarnya apa sih yang saya mau gitu. Nah, akhirnya saya menentukan yang penting bagi saya itu adalah saya mendapatkan prodi pendidikan dokter terlebih dahulu. Jadi saya tidak memandang PTN terlalu gimana. Apakah ada pengen? Ya ada lah pasti untuk masuk ke FK UGM gitu, FK UI. Gitu. Tapi realistis saja, kalau misalnya kita mengambil SNMPTN, apalagi FK ya pendidikan dokter di PTN seperti itu kan pasti sangat mengurangi persentase bisa ya, sangat kecil kemungkinan meskipun bukan tidak mungkin gitu. Nah, untuk memilih unit sendiri, kalian harus memaksimalkan. Apa yang dimaksud dari maksimalkan itu lihat dari nilai kalian,
lihat dari PDSS kalian, lihat dari kondisi sekitar kalian terkait dengan persaingan dan sebagainya. Benar-benar perhatikan itu semua. Nah, cara saya dulu, saya nggak tahu ya, misalnya sekarang itu dari website LTMPT apakah masih bisa melihat kayak tahun lalu, kayak tahun saya. Kalau misalnya dulu itu bisa dilihat LTMPT itu PTN yang mau diambil tuh dia ngambil berapa kursi. Dan ada riwayatnya tahun lalu itu dari provinsi mana sih? Provinsi Sumatera Utara itu keterima berapa, dari Jakarta itu keterima berapa. Nah, waktu tahun saya itu untuk kursi Udayana ngambilnya 75 orang SNMPTN. Nah, jadi saya lihat ke belakang riwayat-riwayat dari provinsinya itu, Sumatera Utara itu kosong 4 tahun, nggak ada yang keterima. 4 tahun nggak ada yang keterima dari SNMPTN di Sumatera Utara masuk ke FK Udayana. Nah, jadi saya coba mempertimbangkan, saya hitung, saya lihat dari tiap-tiap provinsi, dari Jakarta, dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, semuanya, mereka itu ada beberapa provinsi yang tiap tahun itu pasti ada. Jadi ibaratnya itu kayak mereka dapat kursi yang udah pasti. Mereka udah pasti lolos lah, mereka udah ada kursi pasti gitu, sekian orang. Jadi saya mempertimbangkan itu, saya mengambil worst case-nya, anggapan kalau misalnya dari Jakarta itu keterima, saya lihat dari tahun ke tahun paling banyak tuh 5 kursi. Gitu. Saya hitung 5 kursi. Anggapan tahun ini dari Jakarta keterima itu 5 kursi. Terus dari Jawa Barat berapa, saya ambil worst case-nya semua. Yang kesimpulan yang saya dapatkan di akhir itu adalah, kemungkinan saya bisa masuk Udayana, worst case, kalau misalnya worst case-nya itu adalah hanya 1 kursi. Jadi benar-benar 1 kursi yang harus diperjuangkan. Gitu. Lalu kenapa pada akhirnya saya nekat mengambil 1 kursi itu, kesempatan itu, karena saya lihat juga tahun lalu hal yang sama terjadi di mana Provinsi Riau itu ada lewat 1. Ada yang lewat 1, sedangkan riwayatnya itu lebih parah daripada tahun saya. Gitu. Sumatera Utara 4 tahun, Riau itu nggak pernah bahkan. Di belakang itu nggak pernah ada yang lewat. Tapi tahun itu ada lewat 1. Gitu. Berarti bisa dibilang masih ada kesempatan meskipun itu hanya 1 kursi. Nah, tapi saya harus memastikan kalau untuk mengambil 1 kursi itu ya setidaknya di Sumatera Utara saya harus tahu saingan saya juga gitu. Setidaknya saya harus bisa bagus dibandingkan yang saingan-saingan lain di Sumatera Utara. Nah, kalau misalnya dulu parameter dari saya itu, saya kan anak Olimpiade Biologi ya. Pak Malo pasti tahu. Tahu banget. Ya, jadi setidaknya saya tahu gitu dari anak-anak Olimpiade yang dari sekolah lain yang ada di Sumatera Utara, contohnya seperti Stomo, Santo Thomas, dan lain-lain gitu. Saya tahu siapa yang sering menang, siapa yang ya setidaknya dari Olimpiade Biologi, Kimia gitu. Soalnya kalau misalnya dari Olimpiade kayak Fisika, Astronomi itu kan jarang, nggak mungkin dia mengambil ke pendidikan dokter dan sertifikatnya itu nggak relevan. Jadi setidaknya dari persaingan dari Olimpiade Biologi sama Kimia saya tahu siapa-siapa aja. Tapi waktu itu, kalau nggak salah dari Sutomo itu nggak ngambil pendidikan dokter, dia itu ngambil di luar. Satu-satunya ada ambil pendidikan dokter itu cuma dari Sutomo 2, tapi itu dia ambilnya di USU. Jadi yang dari saya ketahui itu nggak ada yang ngambil Udayana. Gitu. Nah dari sana, makanya saya berani. Kita tes aja sih, daripada gimana ya, kalau misalnya dulu sih, ini dari Pak Leo sih, kita punya histori ya tahu ya dari FKUSU itu gimana SNMPTN-nya. Jadi dibandingkan harus memilih FKUSU, kalau FKUGM kemungkinannya kecil, jadi saya memilih mengambil yang di tengah-tengah FK Udayana. Tapi kembali lagi itu karena prioritas saya adalah BTN-nya, tapi prodi-nya gitu. Jadi ya menurut saya jalan tengahnya itu meskipun nggak setinggi UGM, tapi ya kemungkinannya juga dibandingkan USU masih ada kemungkinan gitu. Jadi itulah nekat kenapa saya ngambil Udayana dan ya puji Tuhan lulus sih waktu itu. Nggak kebayang. Oke, luar biasa Darren. Hanya seperti cerita Darren tadi, bahkan kalau boleh saya sharing sedikit pengalaman seniornya Darren tentang Calvin Volpan. Calvin Volpan itu bahkan dia adalah peraih medali perunggu untuk Olimpiade Sains Nasional di bidang informatika komputer. Dan dia membidik jurusan Teknik Informatika ITB, dengar-dengarnya nih, sama kayak Darren, hanya pilih 1 saja gitu loh. Jadi tidak ada 2 pilihan, dia hanya pilih 1, bahkan dengan modal perunggu pun gagal.
Jadi sepertinya pencapaian Darren di sini memang boleh dikatakan luar biasa. Berani nekat memilih satu saja gitu loh. Bukan begitu Pak Leo ya? Betul, betul Pak Malau. Ya. Oke. Darren, apa kira-kira closing statement yang bisa kamu sharing kepada adik-adik kamu yang ada di sini? Silakan Darren. Oke. Kalau dari saya sih, SNMPTN tetap persiapkan, tetap manfaatkan apa yang ada, maksimalkan. Tapi kalau dari saya sih, tanamkan mindset bahwa SNMPTN itu anggapan nggak ada. Jadi tetap persiapkan untuk SBMPTN apapun itu. Jangan hanya mengandalkan SNMPTN, karena itu sangat berbahaya. Gitu. Oke. Ya, thank you Darren. Sebentar Darren ya. Saya kasih kesempatan satu orang penanya kepada peserta yang ada. Jika mau bertanya, ini pertanyaan slide ya, bukan sesi tanya jawab. Tapi mumpung Darren di sini, Darren sementara sedang mencuri waktu ini untuk dapat bergabung bersama-sama dengan kita. Silakan satu orang raise hand. Ya, silakan kalau ada anak didik kami yang mau bertanya kepada seniornya Darren Junior. Senior tapi junior ya. Oke, nggak apa-apa lah. Ya, dia senior tapi namanya juga junior. Oke, silakan raise hand satu orang. Kalau ada yang mau ditanya kepada Darren Junior yang sekarang sudah menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Udayana Bali. Ada? Silakan boleh tentang apa saja, apakah gimana kehidupan di Bali, apakah mahal. Itu juga menjadi salah satu parameter bagaimana Anda menentukan pilihan nantinya. Ya, silakan kalau ada. Malu-malu. Oke, tidak ada. Oke, Darren diwakili Pak Malau Darren ya. Kira-kira kalau kehidupan di Bali itu mana yang lebih sulit nggak kira-kira dengan pengalaman kamu selama ini tinggal di Medan? Apakah ada lebih mahal misal ya kalau di sana kan nggak ada kue potong gitu ya, kayak di Medan kan masih ada kue potong. Oke, silakan Darren. Oke, kalau dari segi kehidupan ya Pak ya. Kalau dari segi kehidupan mahal tentunya pasti lebih mahal. Soalnya kan kalau di Medan itu kan tinggal di rumah orang tua ya, jadi kayak makan itu semuanya nggak ada biayanya gitu. Jadi tentunya di sini pasti ada biaya tambahan yang harus biaya hidup dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dari segi lingkungan, saya berani bilang lingkungan di sini lebih baik, jauh lebih baik daripada lingkungan di Medan. Soal biaya hidup lebih ke pertemanan sih. Tahu siapa yang tahu teman-temannya, punya koneksi, tahu deh di mana makan yang murah gitu di sana. Oh iya, kayaknya itu SOP-nya mahasiswa se-Indonesia itu ya. Ya, oke. Memang itu sharing dari Darren Junior. Terima kasih sudah menyempatkan waktu Darren Junior ya di tengah-tengah kesibukan kamu sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran. Ya, kamu juga sudah bisa berbagi pengalaman dengan adik-adik tingkat kamu dan mungkin di sini ada juga orang-orang tua dari tingkatan junior kamu yang mengikuti acara ini. Oke, Darren ya, terima kasih sudah bersama-sama dengan kita semua bergabung di sini. Selamat beraktivitas Darren. Kalaupun mau undur diri dari ruang meeting, kami semua mengucapkan terima kasih untuk semua penguatan dan motivasi yang kamu sampaikan. Sukses terus ya Darren ya. Ya, sukses ya Darren. Oke, baik. Saya kembalikan kepada Pak Leo. Silakan Pak, ini kembali ke slide tadi Pak. Ya, silakan Pak Malau. Ya, oke. Jadi terima kasih ya buat kakak kelas kita tadi Darren Junior. Kita tinggal menunggu Josephine nanti ya, yang lulus ke Fakultas Hukum UGM. Bahkan begini ya, walaupun sebenarnya semua PTN coba ya oke Pak masih ini dulu ya. Jadi bahkan ini ya satu catatan yang ada saya tampilkan di sini bahwasanya dari semua PTN, mungkin PTN ini malu-malu sistem senam PTN, tapi ada satu PTN yang langsung terbuka. Ya, dia langsung aja terbuka, nggak malu-malu mengatakan, kami membutuhkan calon mahasiswa kami yang lulus di senam PTN melalui golden ticket. Unair berani lo katakan itu. Golden ticket itu yang dia maksudnya apa itu? Yang pertama adalah yang memang peserta itu menjadikan Unair itu pilihan pertama, bahkan tunggal. Didukung oleh prestasi-prestasi yang lainnya.
ya di bidangnya. Oke, jadi kombinasi pilihan itu ada 4, ada 1 PTN saja dengan pilihan yang berbeda FK USU dengan FKM USU. Jadi 2 jurusan 1 PTN. Ada 2 PTN kebalikannya 1 jurusan. Sama-sama Fakultas Hukum, tapi 1 USU, 1 Udayana. 2 PTN, 2 jurusan. 1 USU, 1 Unila Lampung, 1 jurusan ilmu tanah, 1 biologi. Dan yang keempat, yang terakhir, 1 PTN, 1 jurusan. Darin yang tadi itu yang bersama-sama dengan kita tadi, itu rata-rata rapornya saat itu 97. Sedangkan Josephine yang kita tunggu ini kedatangannya 95. Jadi itu. Jadi kalau ada murid yang konsultasi, saya lihat syarat nilai rapornya, akademiknya, saya lebih suka menyarankan kombinasi pilihan keempat ini. Dan kebanyakan berhasil memang. Seperti kata dari Pak Malau tadi, ada 1 orang peraih medali perunggu ya Pak Malau ya, Olimpiade ya. Tapi tidak Benar, lulus. Calvin Polpan. Tapi Iya, nilai berdasarkan rapornya, riwayatnya mungkin bisa saya sharingkan, dia memang terlalu nekat pada waktu itu untuk memilih 1 PTN 1 jurusan. iya. Mungkin dia begitu yakin dengan modal medali perunggu tingkat nasionalnya pada waktu itu. Dan ternyata dia tidak diterima, kemudian dia mengambil SBMPTN dan akhirnya diterima di Iya, jurusan dan universitas yang sama. iya. Itu luar biasa. Luar biasa. Ya, itulah tadi saya katakan Pak Malau dengan Bapak Ibu ya, anak-anak kami semua, strategi yang Bapak terangkan ini 70% berhasil. 70%. Itu dia. Jadi lebih cenderung keberhasilan strategi kita ini adalah 70%. Oke, kita lihat lagi ya. Syarat yang berikutnya untuk senam PTN. Selain rapor, apa lagi yang kita perhatikan? Ada 4 lagi. Seperti yang dikatakan Darin tadi. Lihat data alumni sekolah kita masing-masing. Itu. Kalau Darin tadi melihat sampai dia mencari informasi loh. Luar biasa. Apakah dari Sumatera Utara selama ini ada yang diterima di FK Udayana Bali? Nah, ternyata beberapa tahun itu sekitar 4 tahun kosong. Sedangkan dari Riau tiap tahun ada. Nah, kira-kira gitu. Jadi itu peluang. Ya. Kemudian juga pengisian data. Nah, kalian sudah melakukan pengisian data. Ya, finalisasi adalah dilalui sebelum finalisasi ada data. Ada scan foto dalam bentuk JPG misalnya. Kemudian pendapatan orang tua. Ya, ini kita harus jujur loh, terbuka. Nggak bisa main-main. Itu berkaitan dengan besaran uang kuliah kita nanti. Makanya beda masa kami dulu kuliah. Kalau kami dulu kuliah mau ekonomi atas, menengah, bawah, itu uang kuliah diisi sama semua. Tapi setelah dengan adanya reformasi, uang kuliah di PTN itu tergantung daripada pendapatan orang tua. Makanya sistem nomor induk kependudukan dengan menyatu dengan NPWP itu memudahkan setiap PTN untuk melihat apakah kita jujur ya memasukkan data pendapatan orang tua. Kemudian sertifikat. Itu tadi Darin ternyata Olimpiade Biologi sangat tepat mengambil fakultas medis. Apakah kedokteran, FKM, FKG itu termasuk medis dan bahkan farmasi itu termasuk medis. Sertifikat yang kita miliki ini kalau boleh linear. Kalau teknik sipil, arsitektur, mesin, elektro, dilihat dari sertifikat peserta Olimpiade Fisika atau Matematika dan juara. Kemudian katakan ada berminat kuliah di etnomusikologi. Loh Pak, etnomusikologi kan nggak ada pernah Olimpiade musik. Bagaimana panitia nanti menseleksi kita? Nah, itu nanti akan dilihat dari lomba-lomba yang pernah kita ikuti di bidang musik atau vokal. Itu loh. Ya, jadi panitia tetap ada logika penalaran berpikir mereka. Nah, bagaimana Pak Sibarani tentang nilai sertifikat dari panitia nanti? PTN masing-masing. Dia akan melihat dari tingkat internasional lomba yang kita ikuti, kemudian di bawahnya nasional, kemudian provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk sekolah
tahun ini tidak lagi digunakan oleh panitia. Sekolah tidak lagi digunakan. Dan panitia lebih suka kalau kita itu ikut lomba atau olimpiade juara. Jadi kemungkinan ada mungkin kalau saya analisa ya kenapa lomba di sekolah sudah dianulir oleh panitia, ya mungkin ada pemikiran seperti maaf katalah kalau rapor semester ini ada saja itu ya tanda kutip terkadang yang tidak integritas nilai rapornya atau maaf kata antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain relatif memberikan nilai ya 80 sama sekolah Stomo 1 misalnya itu biasa-biasa, tapi kalau misalnya nilai Stomo 80 ini ke sekolah lain bisa-bisa dia luar biasa. Nah, itu jadi karena itulah makanya diminta panitia sertifikat ini dicari dulu jalan temunya, korelasi berbanding lurusnya bagaimana, terbuktikan nilai raport anak ini yang rata-rata 95 dan memang ada pernah ikut olimpiade dan juara. Itu jadi penguat itu. Ya sebagai pendukung dari rapor yaitu pengisian data, alumni dan sertifikat. Kemudian yang terakhir, kekompakan siswa. Nah, tadi malam seorang wali kelas ada menghubungi saya dan orang tuanya bahkan tentornya di bimbingan katanya menghubungi wali kelas ini. Kalau boleh sekolah yang ibu bimbing adalah datanya kemana para siswa ibu memilih jurusan senam PTN biar bisa adik ini saya arahkan karena dia bimbing di tempat kami kira-kira gitu. Jadi harus ada kekompakan tim, kekompakan siswa. Seperti contohnya maaf kata dari SMA Negeri 1 Medan loh. Mereka itu sangat kompak. Bahkan untuk membuat pilihan senam PTN itu harus diketahui oleh pihak sekolah. Dan pihak sekolah tidak mengizinkan kalau ada si A, si B, si C, si D itu mengambil teknik arsitek ITB sekali 4. Saya udah pengalaman. Ada yang saya kenal dari SMA 1 Medan tahun lalu. Itu dia. Jadi di sini saya buat contoh. Keterbukaan itu perlu sekali dari sekolah yang sama. Supaya tidak saling bersaing. Misalnya ada si A pilih FK USU, nilainya 95, si B FK USU juga, si C semua FK USU. Kemungkinan FK USU tidak akan meluluskan 4 peserta loh dari satu sekolah. Betul Pak Malau ya? Tidak mungkin kan? Kan Benar masih sekali, ada. jarang Pak. Tidak Jarang. mungkin. Impossible. Sehingga kami bisa nanti menyarankan si B mungkin ke FK Unsri, si C ke MK Unri, atau si D ke FK Jambi. Ini akan lebih jauh peluang kita untuk lulus dari siswa dari satu sekolah tersebut. Ini termasuk strategi kekompakan siswa. Perlu ini kita buat datanya Pak Malau menurut saya. Apakah dilapor sama Pak Malau, dilapor sama saya ya kan? Karena kita ada sekitar kalau mengambil semua eligible 170, IPS 50, berarti ada sekitar 220 peserta kita. Bayangkan itu Pak. Ya, kalau ini tidak mungkin pasti ada menumpuk ini menurut saya ini di satu PTN jurusan. Saya yakin itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Itulah strateginya untuk senam PTN. Oke ya, nanti kok ada pertanyaan boleh. Nah, inilah bukti yang saya mau katakan tadi. Mari kita terbuka kita. FK itu, USU itu ada di klaster 1 loh. Biar aman 90 minimal. Ya, 90 sama dengan lebih besar. Pak Malau apakah kenal dengan murid ini, Dimas? Dari SMA Negeri Bilahulu, peserta Olimpiade Kimia loh, dari Sumatera Utara. Ketepatan kurang kenal, Pak. Ah, itu dia. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kami ya, peserta web seminar sore ini, Dimas Jenuddin Amir ini dari Kabupaten Labuan Batu.
Dia nilai rata-rata rapornya 87 loh. Dan nekat seperti kata Darin tadi mengambil FK USU. Modal dia yaitu sertifikat juara 3 Olimpiade Kimia tingkat nasional, juara 3 Olimpiade Kimia Kabupaten, dan juara 2 umum di sekolahnya SMA Negeri Bila Hulu. Itu dia. Makanya terus terang saya salut loh dengan maaf kata SMA Negeri Santo Thomas 1 loh Pak Malau, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena gini, SMA Santo Thomas 1 Medan ini ternyata Pak Malau, juga kita semuanya, untuk ranking kelas 1, 2, 3, 10, 11, 12, ranking umum, itu udah dalam bentuk sertifikat Pak Malau. Saya terkejut loh. Sudah dibuat mereka sertifikat. Ternyata mereka update. Mereka ikut informasi. Ternyata untuk sertifikat juara kelas itu bisa dilaporkan ke panitia LTMPTN, bukan cuma sertifikat olimpiade. Seperti yang dilakukan oleh si Dimas ini. Itu. Jadi dalam bentuk sertifikat dibuat. Peringkatnya itu. Peringkat 1, 2, 3 umum. Kelas 10, 11, 12. Setiap tahun. Ini dia. Ini jadi suatu sangat mendukung loh. Nah, semoga nanti sekolah kita, bahkan sekolah adik-adik kami yang datang dari sekolah lainnya, ini masukan buat kita loh. Kalau ada yang baik positif dari teman kita sekolah lain, ya tidak salah kalau kita perbuat di sekolah kita masing-masing. Inilah bukti. Kenapa 87? Makanya Bapak Ibu, adik-adik kami semua, kalau ada kalian minta konsultasi senam PTN dengan saya, lalu kalian bilang, Pak nilai saya 88, kan farmasi USU diterima 88 tahun lalu, Pak. Kenapa saya nggak berani kamu, walaupun nilai kamu rapor 88, tak saya izinkan kamu ke farmasi USU, walaupun kata mereka 88 tahun lalu diterima. Bisa jadi yang 88 itu seperti Dimas loh. Kamu hati-hati. Dan kamu tidak seperti Dimas. Itu. Jadi jangan kamu dengan nilai 88, diambil angka yang minimal farmasi yang diterima tahun lalu. Kemungkinan yang farmasi tahun lalu yang diterima 88 ada sertifikatnya seperti si Dimas. Ketepatan yang diskusi ini kemarin sama saya tanya, pernah ikut lomba olimpiade? Enggak pernah, Pak. Pernah juara kelas? Enggak pernah, Pak. Jadi modalmu apa? Hanya dengan rapor 88 ini, Pak. Nah, ini enggak saya sarankan. Makanya kalau ada yang konsultasi dengan saya di sekolah ataupun di luar, mau mengambil farmasi USU, itu saya izinkan 90 minimal. Mengantisipasi, karena kamu tidak punya sertifikat, tidak juara umum. Jangan terkesima, terima bobok kalau misalnya 88 itu, kalau tengok di Google, loh 88 diterima farmasi USU tahun lalu, 2021 lulus 6 PTN. Kita nggak tahu siapa yang lulus dengan nilai rapor 88 itu loh. Nah, jadi ini strategi tentunya. Nah inilah dia Pak Malau, Bapak Ibu sekalian, untuk strategi 6 PTN. Apakah Pak Malau dilanjutkan SBMPTN atau kita buka forum untuk tanya jawab 6 PTN dulu? Sebentar Pak, kita sudah kedatangan tamu istimewa Pak di sini, yaitu Oke. Josephine Natasha. Halo Josephine, apa kabar Yogyakarta? Baik Pak, tapi sekarang belum di Jogja sih Pak. Oh belum, masih online ya di sini ya. Masih Oh online. oke. Baik Josephine, on cam boleh kameranya dinyalakan? Nah ini dia, oke ya. Jadi Bapak Ibu dan anak didik kami peserta webinar, ini adalah Josephine Natasha yang disebut-sebut namanya oleh Pak Leo tadi. Oke, Josephine, kira-kira boleh sharing sedikit nggak bagaimana pengalaman kamu waktu jadi sama dengan adik tingkat kamu yang sekarang? Gregetnya, bingungnya, paniknya, kemudian apakah pemilihan jurusan di FHUGM itu apakah nekat atau bagaimana gitu? Silakan, Josephine. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Josephine Natasha dan sekarang merupakan mahasiswi Fakultas Hukum GM. Untuk pengalaman saya sebelum SNM itu cukup
menguras pikiran sih, soalnya kan awalnya itu pilihan universitas saya itu bukan Universitas Gadjah Mada sebenarnya, tapi Universitas Indonesia. Tapi jurusannya tetap hukum dan masih hukum, tidak pernah berubah untuk jurusannya. Tapi karena kemarin Pak Leo kasih taunya kalau misalnya alumni dari Universitas Indonesia itu dari sekolah kita itu masih belum banyak. Jadi kemungkinan pihak universitasnya kayak nggak bisa ngelihat gitu track record alumninya gimana waktu di universitasnya gitu. Tapi kalau untuk Universitas Gadjah Mada, kata Pak Leo, untuk alumninya itu banyak meskipun memang bukan lulus SNM gitu atau bahkan SBM. Jadi karena itu Universitas Gadjah Mada jadi pilihan saya. Untuk nilainya itu karena memang nilai saya dari kelas 10 sampai kelas 12 tuh memungkinkan untuk saya bisa daftar sampai ke Universitas Gadjah Mada, makanya saya yakin untuk memilih Universitas Gadjah Mada sebagai pilihan satu-satunya saya di SNM kemarin. Soalnya kata Pak Leo juga kalau misalnya kan syarat pilihannya itu salah satunya harus di kota di mana kita bertempat tinggal untuk universitasnya. Nah, berarti pilihannya Universitas Sumatera Utara. Tapi karena memang nggak mau menempuh pendidikan di Universitas Sumatera Utara, jadi pengen menantang diri sendiri lah ke jalur SNM universitas yang lebih susah masuk gitu. Jadi karena itu pilihan satu-satunya cuma Universitas Gadjah Mada. Jadi pilihan duanya dikosongkan. Jadi bisa menunjukkan keseriusan saya untuk mau menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Begitu. Oke. Baik, pertanyaan kedua, Josephine. Kira-kira apa langkah-langkah yang kamu lakukan pada saat itu sebelum kamu menentukan, istilahnya ini bukan langkah-langkah teknis ya, kalau langkah-langkah teknis kan sudah terarah ya, SOP-nya sudah jelas. Apakah tadi Darren Junior tadi ada cerita, sebelum dia menentukan keputusan itu, dia survei dulu, mengamati dulu track record-nya, alumninya. Kalau dari Josephine sendiri bagaimana? Silakan. Kalau dari saya sendiri, sebelumnya juga pernah tanya ke Pak Leo dulu untuk alumni atau kakak tingkat yang keterima di Universitas Gadjah Mada itu gimana. Karena memang untuk track record keterima SNM tuh yang paling maksudnya paling terakhir diterima itu kalau nggak salah di tahun 2003 atau 2004. Dan itu lolosnya di jurusan kedokteran gigi, tapi pun tidak diambil kesempatannya. Tapi karena saya pikir itu kan juga udah puluhan tahun yang lalu, jadi bisa jadi pihak universitasnya nggak kepikiran sampai sana lah, nggak dicek gitulah. Jadi saya yakin sih untuk ini. Tapi untuk sebelum itu sih saya cari sertifikat yang terkualifikasi. Tapi karena di sekolah saya sama sekali nggak ikut lomba olimpiade apapun itu, jadi saya cari sertifikatnya itu kayak olimpiade juga bisa dibilang, cuman teknis ujiannya itu kayak UTBK. Jadi soalnya macam mirip-mirip UTBK gitu, satu soal gitu, terus nanti setelah keluar hasilnya, jadi kan dapat sertifikat tuh, jadi di sertifikatnya itu ada nilai yang tertera. Nah, nilai yang tertera itu bisa dimasukkan jadi sertifikat di SNM. Tapi harus cari sertifikat yang terkualifikasi juga. Jadi nggak sembarangan istilahnya. Jadi saya banyak cari informasi, terus ikut webinar tentang SNM juga. Terus untuk nilainya juga memang lebih baiknya karena alumni kita juga maksudnya nggak bisa lihat contoh gitu dari kakak tingkat kan, soalnya kan memang udah nggak ada yang diterima di SNM gitu, jadi kita kayak nggak bisa bandingin nilai kita sama kakak tingkat kita yang mungkin universitasnya nggak sama gitu, tapi kan bisa dibandingkan kayak PTN-nya itu masuk kelas termana. Tapi karena nilai saya juga
sangat memungkinkan gitu untuk bisa memilih PTN klaster 1 meskipun nggak ada kakak tingkat yang bisa saya tanyain untuk minta nilainya gitu. Tapi setelah saya ikut webinar sosialisasi SNM itu lebih baik nilainya itu dari kelas 10 sampai kelas 12 itu naik gitu. Jadi misalnya kayak dari nilai kelas 10 itu 85, terus naik pelan-pelan juga gak apa-apa sih. Kelas 11 terus naik 87 atau baru kelas 12-nya 90 atau gitu. Tapi sebenarnya kalau nilainya itu dari kelas 10 naik turun nggak apa-apa, tapi turunnya jangan kebanyakan. Kalau misalnya nilainya itu dari kelas 10 sampai kelas 12, dari naik ke turun itu pun kurang tahu sih saya kalau itu ya. Tapi kalau yang hal kayak gitu lebih baik sih bandingkan nilainya sama kakak tingkat gitu. Soalnya kan kalau misalnya kakak tingkatnya itu keterima dengan nilai kayak gitu, bisa jadi adik tingkatnya juga keterima untuk nilai yang kayak gitu. Tapi lihat lagi, kakaknya itu waktu di universitasnya gimana? Pernah buat masalah nggak atau enggak? Nah, itu. Oke, Josephine, berarti kamu sudah membuka satu jalan untuk adik tingkat kamu yang sekarang ya. Kira-kira Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu berarti kayaknya yang kelas 12 sekarang ini bakal punya ya harapan, secerca harapan, wah ini kalau hobinya di jurusan ilmu hukum, at least UGM ini sudah mengenal kita dengan baik. Itulah kira-kira Josephine ya. Oke, baik. Josephine kira-kira belum berangkat ke Jogja atau memang belum ada keputusan kampus untuk melakukan perkuliahan tatap muka? Kalau keputusan kampus sih sebenarnya tahun lalu itu katanya Januari ini mulai, cuman karena kasusnya meningkat lagi, jadinya masih online. Oke. Kalau dari rencana kampusnya tuh mau hybrid sih, jadi online offline gitu. Oh, dan punya kebebasan memilih apakah mau offline atau online gitu ya? Ya, punya kebebasan. Oke, berarti sama dengan metodis 2 dong ya. Nah, metodis 2 juga begitu loh ya, ada yang mau sekolah online boleh, sekolah offline boleh. Namun karena kasusnya sekarang sedang tinggi-tingginya, terpaksa semua di online kan. Oke, closing statement Josephine kepada adik-adik tingkat kamu, kira-kira apa ya yang mau kamu sampaikan? Pantun juga boleh kok. Kalau untuk closing statement saya, sewaktu sebelum saya daftar SNM, setelah juga saya kumpul itu berkas-berkasnya, itu saya berdoa setiap hari. Setelah mendekati tanggal-tanggal, maksudnya setelah daftar juga udah kumpul, udah yakin pilihannya itu, jangan lupa berdoa setiap hari. Kalau mau pagi, siang, sore, malam itu berdoa. Soalnya doa itu memegang peran yang kuat banget. Dan percaya diri aja sih. Meskipun ya kadang harapan, kalau misalnya kita kasih harapan terlalu banyak, terus nanti di hari pengumumannya nggak keterima ya, ada yang kayak nggak nerima, ada juga yang oke, SBM gitu kan. Tapi itu sih, kalau dari saya sendiri, percaya diri, terus jangan lupa berdoa. Yakin bisa masuk di pilihan yang udah kita putuskan, mungkin semenjak kelas 10, atau mungkin barusan diputuskan, dan mungkin karena rencananya beda gitu, tapi akhirnya pilih yang ini, gitu, percaya diri sih. Oke, thank you Josephine. Penguatannya, motivasinya kepada adik-adik kamu di kelas 12, 11, dan 10. Di sini 3 tingkatan ada ini, walaupun tidak banyak ya. Nah, tapi cukup memberikan pencerahan ya. Dan yang bisa saya garis bawahi di sini adalah doa ya. Ini berarti sudah termasuk peperangan rohani juga ya Josephine ya. Oke, thank you Josephine sudah berusaha menyempatkan waktu bersama-sama dengan kita di sini ya dalam webinarnya. Selamat kembali beraktivitas. Kalaupun Josephine mau meninggalkan ruang meeting, atas nama peserta dan narasumber yang hadir hari ini mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diluangkan.
dan informasinya cukup bernas dan cukup menguatkan. Tuhan memberkati Josephine ya. Terima kasih. Oke, terima Baik. kasih Pak Malo, Pak Leo, dan teman-teman semua. Saya izin live dulu dari Zoom. Oke, thank you. Ya, sukses ya Baik. buat Josephine ya. Terima kasih Makasih, nak Pak. ya. Yuk, Oke. yuk. Baik, Pak Leo Sibarani, kembali ke Pak Leo nih, Pak Ya, Leo. Pak, oke. sebelum kita masuk ke SBMPTN ini, Pak. Ya, bagaimana? Saya mendapatkan informasi tentang kalau seandainya jika anak didik kita ini memilih SNMPTN, Ya. kemudian diterima di perguruan tinggi negeri yang mereka tuju, tapi mereka tidak ambil. Nah, kira-kira konsekuensinya kalau terhadap sekolah, apakah ada? Kemudian terhadap si siswa, apakah ada? Mungkin ada yang perlu disampaikan Pak Leo supaya anak-anak berhati-hati dalam mengambil keputusan, tidak hanya sekedar coba-coba gitu Pak Leo. Silakan Pak Leo. Ya, oke, terima kasih Pak Malau dan juga untuk peserta yang bertanya ya tentang lulus 6 PTN tetapi terakhirnya tidak diambil. Ya, tentu output daripada tindakan kita ini ada yang nanti secara pribadi ke kita punishment-nya dan juga ke alma mater kita. Dua ya, ke diri kita dan ke alma mater kita. Makanya menurut hemat kami untuk kalian anak-anak kami kelas 10 dan 11 yang memang rencana sungguh-sungguh ikut ya, ada rencana ikut senam PTN, ya seriuslah. Kira-kira gitu. Makanya ya ada juga salut Bapak melihat kakak-kakak kelas kalian yang 2021 sekarang yang sebenarnya eligible tetapi mereka artinya tidak egois loh. Artinya mereka bermain dalam tim menyelamatkan sekolah kita. Murid saya 12 IPS 2 peringkat satunya Gloria itu. Nilai rapornya rata-rata 96. Saya tanya kemarin dia nggak ikut senam PTN namanya eligible. Itu jauh lebih terhormat loh. Ketimbang kita ngotot mengambil senam PTN tapi tidak serius, akhirnya yang kena adalah adik-adik tingkatan kita Pak Malau. Adik-adik tingkatan kita. Yang tahun depan akan ada rencana untuk mengambil senam PTN, misalnya kamu lulus ke Universitas Riau atau Unsri, di teknik kimianya atau di ekonomi, tapi kamu sia-siakan, mereka sudah welcome, ya kan? Tetapi kamu nggak datang mendaftar ulang. Tentu tahun-tahun berikutnya perlu bagi mereka ya, karena mereka sudah mengharap ya kita tidak mau terima, padahal kita yang minta mereka terbuka ya kan. Bisa saja untuk alma mater kita untuk beberapa tahun ke depan itu tidak akan mereka terima. Tidak akan mereka terima Pak Malau. Berarti pemberlakuan sistem ban juga sedang berlaku Ya, Pak Leo. berlaku. Kira-kira durasinya bisa ditentukan nggak Pak Leo? Berapa lama itu? Untuk contoh kasusnya ya, maaf kata untuk alumni saya SMA Negeri 5 Pak Malau, maaf kata dulu ada kasus di USU, ya peserta senam PTN, ya, cuman masalahnya nggak bisa, ini masalah privasi. Saya menghormati forum ini, saya tidak berani mengatakan kenapa SMA Negeri 5 alma mater saya pernah di blacklist USU karena sesuatu hal tentunya tidak baik dilakukan. Itu saya dengar sekitar 5 tahun USU baru mau lagi menerima SMA 5. Oh, iya, 5 ya, tahun saya juga sempat. dengar. Ya, Ya, saya juga dengar itu. Ya. Ya. Oke. Masalah Jadi, rapor lah, ya, rapor lah itu. durasinya ya, 5 tahun kira-kira Pak Leo ya. ya. Oke. Tapi itu pun Pak Malau tergantung sekolah apa PTN-nya. Kalau sifat pemaaf mereka sudah luluh hatinya, dipercepat. Kalau nggak luluh hatinya diperlambat, kira-kira gitu. Itu untuk yang output yang pertama. Untuk output yang peserta senam PTN yang sudah lulus tapi tidak mengambil, itu tak boleh ikut SBMPTN. Tertutup. Kalau nggak bisa ikut SBMPTN, tidak bisa lagi ikut STAN. Karena untuk mulai COVID ada ketentuan dari Menteri Keuangan kita bahwasanya ikut
stan itu harus ikut dulu SBMPTN. Makanya pikir-pikir dulu. Itu Yang hanya stan saja Pak Leo ya? hanya kedinasan stan saja. Oh, Yang berarti lain kedinasan lain tidak tergantung kepada nilai UTBK. Iya. Jadi kemungkinan Pak Malau yang nanti lulus di SNMPTN katakan si X lalu tidak jadi daftar ulang, dia mungkin akan bisa mengambil kedinasan di luar stan tadi, di luar stan. Oke. Hanya itu yang bisa. Oke Pak Malau, atas pertanyaan tadi ya. Oke, baik. Saya memberi kesempatan kepada 2 orang penanya ya yang berhubungan dengan SNMPTN. Sebelum kita bicara lanjut tentang SBMPTN nantinya, silakan. Metodenya adalah raise hand dulu. Silakan di raise hand dulu supaya saya cek. Kesempatan bertanya kepada 2 orang penanya, apa saja yang berhubungan dengan SNMPTN? Silakan. Kelas 10 juga boleh, kelas 11 juga boleh, supaya tahu mempersiapkan diri. Raise hand dulu ya, raise hand. Oke, 1 orang, ditahan dulu ya. 1 lagi. Oke, 2 orang. Baik, terima kasih. Saya mulai dari Monica. Monica, perkenalkan diri dulu Monica, langsung open mic-nya Monica. Selamat sore Pak, saya Monica dari 12-nya 1. Oke. Silakan. Ingin bertanya Pak, berarti kalau untuk sertifikat itu yang dari sekolah itu nggak boleh dimasukin ya Pak? Oke, itu saja pertanyaannya Monica. Iya Pak. Oke, thank you. Baik, sertifikat dari sekolah sebelum dijawab Pak Leo, kira-kira sertifikat dari sekolah yang level apa ya? Karena sekolah kita secara teknis menyelenggarakan berbagai macam kegiatan, ada yang tingkat Sumatera Utara provinsi, ada juga yang hanya tingkat sekolah, pekan olimpiade sekolah. Nah, itu yang mana dulu, Monica? Oke. Yang tingkat sekolah Pak. Yang pekan olimpiade sekolah, POS ya? Iya Pak. Oke, baik. Silakan Pak Leo. Ya, terima kasih ya atas pertanyaan anak kami Monica 12 ya Monica ya. 12-nya 1 ya. Oke, untuk kita semuanya seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, ketentuan untuk sertifikat 2021 ada perubahan. Tahun ini ada perubahan seperti yang saya jelaskan tadi untuk sertifikat ya yang ikut lomba di sekolah tanda kutip ya untuk tingkat sekolah internal sekolah itu coba pahami dulu kalimat bisa dimasuki Pak. Panitia nggak melarang kita untuk memasukkan sertifikat Pak Malau, Monica. Ya. Tapi mereka akan menilai, maaf kata itu jadi dibuat 0. Nggak apa-apa. Itu kan maksimal kita kan diminta maksimal 3 sertifikat, termasuk juara. Kalau ada sekolah pakai juara sertifikat, ya juara umum. Itu sah-sah saja, nggak ada dilarang. Itu. Jadi kalau Monica udah sempat mau men-scan apanya, sertifikat yang pos dari sekolah kita enggak masalah. Jangan ada rasa khawatir loh. Berarti aku jadi kalah ini karena salah masukkan sertifikat. Tetap kamu punya hak sebagai peserta SNMPTN, tetap ada peluang untuk lulus SNMPTN sesuai dengan nilai rapor kamu Monica dan di mana PTN pilihan kamu yang Bapak terangkan klaster 1, 2 dan 3. Cuman panitia tak akan mengisah tahu sertifikat itu bernilai berapa jadinya. Ya, tapi terus terang saya bilang karena udah sah dari panitia LTPTN itu tidak bernilai kecuali yang dibuat sekolah kita Expo. Ini sudah diketahui oleh Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Padahal bahkan kita kerjasama sama Lopia, Pak Malau. Ya, benar sekali Pak, ya. Tingkat nasional Pak. Kalau itu siapa-siapa kemarin dari peserta dari luar, FC Pondensen, dari Matauli, dari Del kemarin, itulah untuk mereka ikut Expo kita kemarin Pak Malau. Itu dihitung oleh panitia. Tetapi pantas banyak desakan Pak Leo. Iya, untuk melakukan Expo sudah 2 tahun kita off kan tentang Expo. Jadi sekolah-sekolah lain menuntut supaya dilakukan
online pun tidak apa-apa katanya. Yang penting dapat Iya. sertifikat. Nah, Iya. itu salah satu nilai plus sekolah kita, Pak Leo. Iya, Oke, luar dilanjutkan, Pak biasa. Leo. Berarti diupdate oleh manajemen sekolah yang bersangkutan. Masalah expo kita ini memang sudah diakui nih. Luar biasa expo kita itu. Cuman itu tadi Pak Malau, tak boleh sebagai peserta. Ya. Ini harus kita rombak sistem ini. Kita tetap yakinkan kepada sekolah luar, ini masalah senam PTN, supaya anak metodis 2 jangan sebagai peserta saja. Harus jadi eligible. Kita yakinkan bahwasanya kita jujur loh, walaupun murid kita. Itu. Karena kalau dia hanya sebagai peserta Pak Malau, itu tak bernilai juga. Itu persoalannya. Boleh, bisa Monika kamu masukkan sertifikatnya. Panitia tidak melarang, cuman itu tidak bernilai. Oke, Monika, jawaban Bapak jelas? Jelas Pak, makasih Pak. Ya, jadi harus Oke. juara, nak. Ya, oke. Baik, sebelum saya mempersilahkan penanya berikutnya, mungkin bisa Pak Malau sampaikan sebagai moderator, kalau tahun-tahun sebelumnya, banyak sekali anak metodis 2 yang masuk dengan jalur undangan di PTN-PTN, di USU lah saya bilang ya, itu hanya dengan bermodalkan sertifikat POS. Ya, saya sebut namanya, ada Randy Tamrin, kemudian ada Andi William yang sekarang sedang menempuh pendidikan spesialis kedokteran gigi. Ya, itu hanya dengan modal 5 sertifikat juara POS. Ya. Nah, namun dengan perkembangan keadaan ini, ya mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan. Namun bukan berarti sertifikat POS tidak ada nilainya. Nah, itu pun masih tergantung dari banyaknya pesaing kamu nanti di jurusan yang kamu tentukan. Bukan begitu Pak Leo ya? Ya, oke Pak Malau, ya. Ya, baik. Penanya kedua, Vivian Syah. Silakan on cam, kemudian pakai audionya. Silakan Vivian. Sore Pak, saya Vivian Syah, 12-9. Saya mau nanya Pak, juara eligible itu berpengaruh nggak Pak untuk saingannya Pak? Oke, ranking paralel ya, juara umum ranking paralel gitu ya. Oke, baik. Saya kemas kembali pertanyaan si Viviansyah. Kira-kira apakah peringkat di urutan eligible itu mempengaruhi seperti yang disampaikan Pak Leo tadi bahwa juara umum itu pun sudah menjadi modal. Itu sebelumnya sudah dipaparkan oleh Pak Leo ya. Hanya masalahnya sekolah kita belum pernah memberikan sertifikat terhadap juara umum. Ya. Namun, bagi Anda yang membutuhkan surat keterangan ranking, Anda bisa meminta surat keterangan. Jadi tidak dalam bentuk sertifikat, melainkan surat keterangan. Silakan dilanjutkan penjelasannya Pak Leo. Ya, jadi itu dia tadi ya, Viviansa. Perlu Bapak jelaskan bahwasannya eligible dengan penilaian senam PTN itu ada bedanya. Untuk yang nama-namanya masuk eligible, itu semua nilai dihitung. Itu memang seperti itu. Semua nilai dihitung. Jadi yang eligible yang dibuat masing-masing sekolah, itu adalah nilai semua pelajaran masing-masing sekolah pelajarannya. Kenapa itu dimasukkan? Mengantisipasi. Karena gini, ketentuan senam PTN itu hanya 6 pelajaran yang diambil oleh panitia. Untuk IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika wajib dan peminatan, Fisika, Kimia, Biologi. Untuk IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, kemudian Matematika wajib, Sosiologi, Ekonomi, Geografi. Makanya terkadang si A, ya kan misalnya eligible-nya lebih tinggi dari si B, tapi pada saat dibuat nilai 6 pelajaran, si B bisa jadi lebih tinggi. Karena bisa saja si A itu menonjol di bidang studi olahraga, PPKN, agama. Itu dihitung untuk mengambil eligible. Tapi untuk yang namanya senam PTN, nilai PPKN, agama, olahraga, TIK, dan lain sebagainya, itu nggak diambil. Jadi bisa seperti itu ya, Viviansa. Jadi untuk
yang ranking seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi itu termasuk faktor pendukung dari nilai rapor selain sertifikat. Ya, mudah-mudahan nanti sekolah kita akan bisa ya seperti sekolah-sekolah yang lain yang sudah bisa membuat ranking dalam bentuk sertifikat. Itu sangat penting. Ini menjadi Ya. satu catatan kita dan kita akan naikkan Ya. terus Iya, usulan ini, kita Pak Leo. harus Ya, naikkan ini. bagaimana caranya supaya siswa-siswa kita juga dipermudah ke depannya, Iya. gitu Pak ya. Iya, Oke, ini betul. nilai tambah. Bagaimana Vivian? Pertanyaannya sudah terjawab ya Vivian? Sudah Pak. Boleh nanya satu lagi Pak? Boleh, boleh. Oke, Lanjut. silakan. Untuk yang linjur Pak itu tetap, misalnya dia IPA, tapi dia linjur ke yang bidang IPS Pak, dia tetap ambil nilai IPA atau IPS Pak? Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Leo ya. Ya. Tadi di pemaparan awal sudah cukup jelas. Sebenarnya disarankan tadi adalah tidak disarankan. Iya. Ya, karena Itu. sangat kecil kemungkinannya. Misal kamu Vivian memilih jurusan akuntansi. Itu bagaimana? Tapi kalau untuk akuntansi kamu jurusannya MIA, IPA gitu. Jadi apa dasar penilaian mereka untuk menilai kamu berkualifikasi di jurusan akuntansi? Itu tidak ada. Itu Ya dia. mudah-mudahan pemilih yang lain tidak ada sama sekali atau kurang peminatnya, maka mau tidak mau kamu dimasukkan ke dalamnya. Ya, Itu dasar pemikirannya Vivian ya. Iya. Oke. Bagaimana Vivian? Viviansa menambahkan tadi nak yang disampaikan Pak Malau ya. Ya. Makanya eligible dengan nilai yang diminta untuk SNMPTN berbeda. Kenapa semua nilai diminta oleh panitia LTMPTN mengantisipasi mana tahu ada anak IPA atau anak IPS yang SNMPTN-nya memilih jurusan olahraga. Jadi kalau olahraga tentu nilai rapornya yang dipertimbangkan adalah penjas. Ya, di luar fakultas jurusan yang umum-umum yang selama kita tahu ya, seperti etnomusikologi. Jadi kalau misalnya yang seperti yang dibilangkan Pak Malau tadi, Viviansa itu tepat ya kan? Kenapa orang yang linjur bisa lulus? Kemungkinan karena peminatnya sepi di jurusan yang mau kamu ambil itu. Padahal kursi sudah disediakan. Kan kira-kira gitu. Jadi yang bersaing kurang dan nilai kamu ternyata membumi walaupun apa. Jadi kalau misalnya kamu IPA, kenapa IPS linjur sulit untuk lulusan kecil? Karena menjadi pertimbangan panitia LTMPTN dari nilai rapormu apa gitu. Kamu hanya belajar ekonomi kelas 10, kelas 11 dan 12 kamu nggak belajar lagi. Jadi apa pertimbangannya? Atau misalnya mengambil psikologi yang IPA di UNPAD. Apa pertimbangannya? Kalau ngambil psikologi itu jurusan yang ditengok panitia, jurusannya adalah pelajaran sosiologi. Nah, padahal kamu belajar sosiologi hanya kelas 10. Ya, kira-kira gitu dia. Jadi sangat diharapkan tidak lintas jurusan. Kira-kira gitu ya nak ya, Viviansa. Pak Malau begitu juga. Ya. Baik, Viviansa cukup jelas ya. Oke, Jelas Pak. Terima kasih, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, kita sebenarnya waktunya sudah lewat. Namun, ya karena kami tahu di sini bahwa kita memang harus berharap pada yang terbaik, ya, hope for the best dan mempersiapkan hal terburuk, ya, prepare for the worst. Bagaimana kalau seandainya tidak lulus SNMPTN, ya, persiapkan diri ke UTBK. Silakan Pak Leo penjelasan UTBK, Pak Leo. Silakan, yuk ya. Mari kita perhatikan anak-anak kami tentang kemungkinan ya. Ya, kita sudah boleh, Pak Malau. Oke. Ya. Ya. Baik anak-anak kami, untuk dia SBMPTN UTBK tentu berbeda dengan SNMPTN. Kalau SNMPTN tadi sudah Bapak terangkan nilai rapor, alma mater, ya sertifikat, kekompakan tim, ya dan lain sebagainya. Untuk SBMPTN yang perlu kalian pahami dulu adalah tentang bagaimana panitia memberikan penilaian. Itu berbeda sekali saat saya dengan Pak Malau ataupun orang tua kalian yang dulu ya sangkatan dulu dengan kami tahun 90-an
sangat berbeda panitia ya yang masa kami dulu dengan masa kalian saat ini. Kalau kami dulu benar, soal apapun benar, itu dihitung skornya 4. Apapun yang kita kerjakan salah -1. Kalau kita tidak ganggu itu 0. Jadi sangat mudah menentukan siapa yang lulus. Pada masa kami dulu namanya masih UMPTN. Ya, sekarang SBMPTN bukan cuma nama yang berbeda, ternyata sistem juga berbeda. Sekarang mari kita tengok ya. Kita lihat biar kita Bapak tayangkan ini ya tentang penilaian SBMPTN. Nah, ini sudah mengacu kepada negara-negara maju, yaitu disebut dengan penilaian UTBK SBMPTN Item Response Theory. Ini berlaku sejak SBMPTN 2018, dikenal dengan istilah IRT. Jadi yang pertama, setiap karakter soal itu dibagi menjadi 3 kategori. Mudah, sedang, sulit. Dan skor ini berbeda. Dan panitia tidak ada memberitahu pada peserta nanti SBMPTN ditandai ini yang sulit, ini yang mudah. Nah, itu acak itu semua. Ya, diacak. Nah, yang pertama itu tadi. Kemudian yang kedua keunikannya, siswa yang banyak menjawab benar dari peserta yang lain dan mereka sama-sama memilih jurusan yang mereka pilih, itu belum tentu nilainya akan lebih tinggi. Ya, daripada yang lebih sedikit menjawab benar. Itu dulu. Kalau masa kami dulu, siapa paling banyak benar, kemudian sedikit salah, itu sudah pasti paling skor yang paling tinggi dan lulus. Kalau sekarang tidak seperti itu. Ya, misalnya panitia mengatakan begini. Untuk soal yang kategori sulit, mereka yang tahu ya. Soal yang sulit, yang hotsnya yang mana. Skornya 4. Ya, untung-untung kamu dapat yang hot semua jawabannya benar. Kemudian yang sedang skor 2. Yang muda dapatnya skornya hanya 1. Makanya SBMPTN tahun ini wajib dikerjakan semua. Karena nggak ada istilah -1 seperti kami dulu. Jangan dibiarkan kosong. Oke? Nah, katakan peserta A. Dia mengerjakan 2 soal. Si B 3 soal. Si A ini mengerjakan soal 2 dan 1 benar yang sulit, 1 yang sedang. Berarti 4 tambah 2 tadi skornya. Totalnya 6. Si B mengerjakan 3 soal. 3-3-nya benar. Tapi yang dikerjakan 3 benar itu 1 sedang yang benar, skor 2, 2 mudah, kali 1, 2, total 4. Nah, terbukti loh nak. Ternyata yang paling banyak benar, belum tentu dia pemenangnya di SBMPTN UTBK. Untuk itu, strateginya bagaimana Pak? Supaya aku bisa seperti peserta A ini. Walaupun tidak begitu banyak benarnya, tapi bisa menjadi pemenang. Seringlah berlatih soal-soal yang hot. Yang kategorinya soal yang membutuhkan pemikiran skill yang sangat tinggi, yang sangat susah. Itu banyak itu nak. Ya kamu buka aja Google, ya soal odds SBMPTN UTBK fisika yang sulit muncul dia itu. Ya pasti itu. Kemudian seringlah berlatih di TO, simulasi, dimanapun bimbel kamu. Dan tolong harus jujur. Catat setiap hasilnya nanti. Dan rata-ratakan. TO1 nilai 500. TO2 600, sekian. Passing grade-nya. TO3 700 sekian. Berarti bagi 3. 500 tambah 600 tambah 700 per 3. Dapat X rata-ratanya. Seperti itu dia. Nah, ini ada Bapak berikan contoh passing grade. Hubungan internasional UGM. IRT-mu
minimal 689,91 untuk yang mengambil hubungan internasional UGM. Perhatikan itu yang minimalnya. Bayangkan, kalau kita buat 100 soal, berarti 60%. Itulah passing grade untuk hampir 70% dari 100. Kamu harus beres 70% soal benar. Kalau mau lulus hubungan internasional UGM. Bayangkan ITB Bandung loh. Jurusan teknik elektro dan informatikanya. Itu hampir 900. Bayangkan 90%. FK USU hampir 70. Fakultas Hukum 659 IRT-nya dan lain sebagainya. Kalau Anda ingin buka data ini boleh nanti ya ada waktu saya akan berikan. Nah, itulah tadi tentang strategi untuk SBMPTN karena dia ujian ya, beda dengan SNMPTN. Nah, Bapak Ibu ya, para peserta web seminar sore ini kita akan melihat perbandingan SBMPTN di masa Covid 2020 dan tetap masih Covid 2021-2022, tetapi karena awalnya 2020 ada kekhawatiran penyebaran pada panitia, makanya pada saat itu ujiannya disederhanakan hanya bentuk TPS dalam bentuk skolastik saat itu. Tidak ada saintek, tidak ada soshum. Tapi 2021 panitia kembali memunculkan pelajaran jurusan materi untuk IPA saintek, untuk soshum IPS. Kalau TPS ini ujian penalaran pengetahuan umum 2021 dan digabungkan dengan bahasa Indonesia, wacana, lalu bahasa Inggris 2021. 2020-2021 ada perbedaan bobot soal, jumlah soal, dan sama-sama hanya 2 kategori ujian IPA atau IPS. Tapi 2022 ini berbeda betul dari 2020-2021. Mencolok ada 2 perbedaan. Luar biasa. Apa itu Pak Sibarani? Pelajaran bahasa Inggris 2022 sudah dikeluarkan dari TPS. Ingat itu. Dia sudah berdiri sendiri. Bahkan soalnya 15 pertanyaan. TPS 64. Kalau kamu IPA, saintek, matematika IPA, fisika, kimia, biologi itu 58. Loh, kok tanggung Pak Sibarani? Iya, fisika. Fisika nak tidak dibuat panitia 15, 13. Karena waktu mengerjakan fisika sama yang lain itu sama waktunya, yaitu 2,25 menit satu soal. Padahal menurut panitia lebih susah mengerjakan fisika. Memang betul itu Pak Malau, lebih sulit mengerjakan fisika. Bukan sulit Pak, tapi membutuhkan waktu lebih lama Pak. Oh iya ya, oh gitu Pak ya. Karena Benar, itulah Bapak Ibu ya peserta sore ini, panitia membuat fisika 13 soal, selebihnya 15. Sedangkan soshum, sejarah, sosiologi, geografi, ekonomi, rata 15 semuanya. Makanya 60. Dan ingat anak-anak kami, perhatikan waktumu. Jangan berlama-lama memikirkan soal pengetahuan umum TPS, bahasa Indonesia, menganalisa dari bacaan wacana. Ingat, waktumu hanya 1,5 menit satu soal. Bahkan bahasa Inggris lo hanya 1 menit satu soal. Sedangkan saintek dan soshum itu 2,25 menit satu pertanyaan. Dan untuk anak IPS hati-hati. Jangan terlalu mengejar soal-soal ekonomi yang banyak menggunakan hitungan. Itu ujian UN, ujian sekolah kalau masih berlaku UN. Untuk yang namanya SBMPTN UTBK, ingat anak IPS atau IPC nanti kamu yang IPA, soal ekonomi 75%
itu adalah teorinya. Yang betul hafalannya. Oke, maka total soal IPA 137 yang mengambil jurusan IPA nanti SBMPTN. Yang mengambil IPS 139. Yang mengambil IPC 197. Karena kamu anak IPA harus mengerjakan 60 sosum. Karena kamu anak IPS yang mengambil IPC harus mengerjakan saintek 58 pertanyaan. Inilah materi yang ditanya di SBMPTN dengan akal pikiran. Beda dengan SNMPTN. Hanya mengandalkan rapor, kemudian sertifikat, dan lain sebagainya. Anak-anak, Bapak Ibu, ini dia perbandingannya. Biar kalian paham. 2020 ada perbedaan yang mencolok, yaitu ada 2 bahasa Inggris berdiri sendiri, IPC sudah dikembalikan atau sudah dihidupkan kembali. Oke Pak Malau, Bapak Ibu semua, inilah pemaparan kita sore hari ini, mulai tadi siang tentang yaitu SNMPTN dan SBMPTN. Semoga ini sungguh-sungguh berguna bagi kita, dan terutama untuk anak didik kami yang kelas 10 dan kelas 11, begitu kalian dengar penjelasan kami ini, tentu ini persiapan yang baik buat kalian. Tentu pesan kami, rajin-rajin mengikuti lomba yang terutama dilaksanakan oleh lembaga yang sudah diakui oleh negara, seperti Kemendikbud, atau misalnya PTN-PTN, ya, yang sudah seperti ITB, dan lain sebagainya. Oke, saya kembalikan kepada Pak Malau. Oke, baik anak didik kami dan juga Bapak Ibu yang hadir di acara diskusi kita. Sebelum menutup, saya memberi kesempatan kepada 2 orang penanya. Mungkin ada yang ingin tahu, kira-kira, oke, langsung Samuel Simanjuntak raise hand. Sabar ya Samuel, satu lagi penanya. Berhubung dengan mau menanyakan SBMPTN boleh, SNMPTN boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Tapi kedinasan jangan dulu ya. Ya, Nanti kita rencanakan kita akan mengadakan webinar juga tentang kedinasan. Oke. Ya. Jadi silakan. Satu orang lagi. Baik, sambil menunggu Samuel Simanjuntak, silakan on cam dan langsung pertanyaannya disampaikan. Oke, Pak. Selamat sore. Saya Samuel dari 1202 ingin bertanya. Untuk kasus SBMPTN bagi siswa yang ingin mengikuti ujian di universitas di luar kota Medan, itu nanti lokasinya di mana ya Pak? Oke. Ya. Silakan langsung dijawab Pak Leo. Ya, oke. Untuk nanti peserta lomba, ya, itu tergantung kepada PTN-nya, ya. Karena tahun lalu murid metodis 2 yang mengambil pilihan UNRI, ya, dia mengambil pilihan di UNRI dua-duanya, dia ujiannya ke Pekanbaru Samuel, ke Pekanbaru. Akibat dia tidak memilih salah satu jurusan yang merupakan lokasi tempat dia berdomisili. Dia harus ke Pekanbaru. Kecuali seandainya dia ambil misalnya 1 di USU, 1 di UNRI Pekanbaru, kemungkinan besar lokasi ujiannya ada di Medan. Itu dia Samuel. Jadi Ya. Pak, kalau misalnya untuk semua pilihan kita pilihnya semuanya itu di Jawa lah. Berarti kita harus ke Jawa sana Pak untuk mengikuti ujian ya Pak? Bisa jadi kemungkinan Samuel. Iya. Bisa jadi. Itu nanti otomatis via LTMPTN begitu kamu isi datanya langsung ada nilai kamu. Bukan nilai. Nomor peserta kamu dan langsung ditunjuk tanggal, nomor peserta, tanggal dan lokasi ujian. Itu udah terkomputerisasi semuanya. Udah terotomatis semuanya Samuel. Begitu jadi nanti kamu klik keep, udah langsung dia. Sudah nampak langsung di mana ujian kamu. Lokasi. jadi Iya. nanti lokasinya langsung dikasih tahu Pak kepada Iya, kita. supaya kita bisa cepat-cepat mempersiapkan diri. Dan ingat,
untuk ujian SBMPTN UTBK karena COVID itu ujiannya 1 bulan, nak. Kurang lebih 1 bulan. Bukan berarti kamu ujian selama 1 bulan, bukan. Tetap 1 kali karena menjaga jarak, kemudian karena ini sistemnya adalah ujiannya tertulis tetapi berbasis komputer, karena tidak semua pihak universitas itu memiliki lab komputer. Itu pertimbangannya. Makanya ujiannya itu sampai 1 bulan. Tapi walaupun masa ujiannya sampai 1 bulan kurang lebih, pengumuman semua disamakan. Sama semuanya. Karena gini, nak, begitu kalian ujian, kalian klik, bisa jadi panitia langsung mengasih tahu nilai kalian. Nilai kalian udah nampak langsung itu. Itu ya. Nah, biasanya seperti itu sistem teknologi canggih sekarang ini. Dan ingat satu lagi, tadi saya lupa tadi mengasih tahu ada strategi SBMPTN. Hati-hati, waktu sudah dibuat panitia tadi untuk Saintek dan Soshum 2,25. Misalnya, kamu lambat mengerjakan soal. Ini juga strategi. Udah, waktu tinggal 1 menit, mau finish. Rupanya soalmu 5 lagi belum terjawab. Pada logikanya, 5 soal, kalau Saintek, Soshum, dikerjakan harusnya 5 kali 2,25 menit. Tapi 5 soal lagi, yang belum kamu kerjakan, waktumu tersisa 1 menit, tiba-tiba panitia melihat, kamu bisa langsung jawab semuanya 5 ini. Itu juga penilaian sama panitia loh. Itu dia. Itu dia. Itu bisa jadi soal yang kita jawab, kalau misalnya benar 5 ini, bisa jadi nggak semuanya ini dibuat nilai kita. Karena kita sudah nggak berpikir lagi ngerjakannya. Istilahnya kita udah nembak ini sekarang. Itu dia. Jadi LTMPTN, panitia betul-betul sudah menyiapkan sampai ke situ dipikirkan mereka. Mereka butuh memang siswa yang betul-betul berkualitas. Nah, kira-kira gitu seleksinya ini. Makanya sistemnya IRT. Waktu udah diatur. Jadi kalau memang tersisa 5 soal lagi Soshum Saintek, berarti waktumu bukan 1 menit lagi. Harusnya tinggal 13-14 menit lagi. Baru kalau itu benar jawaban kalian Samuel, itu baru diakui nanti. Luar biasa Pak Malau kan? Sampai seperti itu dia Pak Malau. Jauh Ya, sekali berbeda itu. dengan zaman kita dulu ya Pak Leo. Beda, kita dulu bisa nembak loh. Sekarang nggak bisa lagi. Makanya waktu diperhatikan setiap peserta nanti. Oke, jadi cukup jelas Samuel? Iya. Jelas. Oke. Kalau buatnya seperti ini, kalau untuk pilihan 1 di luar kota Medan, pilihan kedua di dalam kota Medan, apakah kemungkinan besar akan di Medan Pak? Lokasi ujian? Ya, kemungkinan besar. Pembase-nya. Ya, tuan rumah kan, ada pilihan tuan rumah. Bisa kemungkinan, tapi tetap LTMPTN melihat kondisi kemampuan sumber daya alam, sistem peralatan yang ada di Medan. Karena tidak banyak universitas, sekolah-sekolah negeri swasta yang layak bisa sebagai tempat untuk ujian SBMPTN. Kalaupun nanti Samuel akan Bapak informasikan berikutnya, karena saya akan tanya lagi nih sama alumni-alumni kita yang mempunyai kombinasi SBMPTN UTBK pilihan 1 ada di luar Medan, kemudian 1 di U1 Unimed. Nanti akan bisa kita sampaikan berikutnya Pak Malau ya, melalui wali kelas. Ada contoh-contoh, nanti ada fakta saya berikan, ternyata dia ujian di kota, di luar kota Medan. Itu bisa terjadi kalau jumlah peserta sudah dihitung panitia untuk tanggal sekian, tapi kota Medan fasilitasnya tidak cukup jumlahnya. Dan akhirnya kita ke kota Sumatera ini yang penduduknya kecil, sedikit jumlahnya. Pesertanya juga sedikit. Karena Samuel dari provinsi di semua Sumatera, Pulau Sumatera, Sumatera Utara yang paling padat penduduknya. Itu dia. Ya, jadi bisa jadi kita pergi ke tetangga, ke Pekanbaru atau ke Banda Aceh. Karena jumlah siswa mereka jauh lebih sedikit dari kita. Itu dia jawaban Bapak Samuel.
Oke Pak, oke Pak. Ya, Terima kasih oke, Pak. Nak. Sama-sama, Oke. Nak. Yuk. Baik. Jadi ini juga memberi warning kepada anak didik kami yang mungkin untuk persiapan UTBK SBMPTN-nya, ya hati-hati dalam penentuan jurusan. Dan kalau memang sudah merupakan keputusan bulat untuk memilih satu universitas di luar home base Kota Medan, maka siap-siapkanlah untuk kemungkinan terburuk untuk juga membeli tiket supaya bisa ujian ke lokasinya nanti. Itu adalah kemungkinan terburuk ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Leo tadi. Baik, terima kasih kepada semua anak didik kami yang sudah berpartisipasi di acara diskusi kita pada sore hari ini. Saya sebagai moderator saja pun yang seangkatan dengan Pak Leo, setelah mengikuti pemaparan beliau dari awal sampai akhir, sangat-sangat tertantang dengan kondisi ini, luar biasa. Karena perbedaannya ya cukup jauh ya dengan kondisi kami dulu tahun 93. Ya, saya dengan Pak Leo ini dulu rekan satu perjuangan ini dulu. Cuma kami ya beda angkot ceritanya Pak Leo ya. Oke, baik. Rekaman ini juga akan dapat diputar ulang nanti. Kami akan upayakan untuk upload ke YouTube channel Metodis 2 Medan supaya dapat direview kembali. Dan terima kasih untuk semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Ya, Edward kelas 11 ya, tahun depan siap-siap ya Edward ya. Baik, kiranya Tuhan memberkati untuk semua rencana-rencana dan semua usaha yang sudah dilakukan. Ya, semangat terus, ya, jangan pernah berkecil hati. Ya. Yakinlah bahwa apapun yang sudah kalian tentukan, tentu Tuhan punya rencana di dalamnya. Amin, ya, amin. Baik. Selamat sore, silakan meninggalkan ruang meeting. Terima kasih banyak Pak Leo. Tuhan memberkati. Ya, sama-sama Pak Malau, Bapak Ya. Ibu semuanya anak-anak kami. Baik. Selamat sore, Ya. salam sehat. Sampai ketemu di webinar Metodis 2 yang berikutnya. Tuhan memberkati. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, terima sama-sama. kasih, Nak. Vivian. Ya. Terima kasih Pak, permisi. Ya, sama-sama. Yuk. Silakan, silakan. Oke, terima kasih Pak Leo ya. Kita Ya, bubar oke. ya. Oke, Leku ya. Ya, Oke, terima sampai kasih. jumpa terima ya. kasih. Ya, Yuk, sama-sama. yuk.